Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Minggu lalu Bapak bilang bab ini selesai. Ternyata setelah Bapak baca ulang, ada satu subbab lagi yang belum Bapak jelaskan. Jadi untuk ulangan harian nanti kita mulainya besok aja ya nak ya. Oke. Iya, Sir. Hari ini kita masih persiapan tentang ini. Energi dan daya listrik. Ini yang terakhir. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang energi listrik dan daya listrik. Tujuannya apa? Tujuan sederhananya untuk aplikasi sehari-hari, anak-anak Bapak nanti bisa memprediksi tagihan listrik di rumah. Tahu mana yang bikin mahal, cara menghemat listrik di rumah seperti apa. Nah, itu harapannya. Nah, kita kan orang tua kita kan sering bayar listrik. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan ada pulsa ya. Kalau yang belum pulsa dulu itu sering tunggakannya kadang lari, nggak sesuai dengan ini penggunaannya dulu ya. Kalau sekarang kebanyakan pakai pulsa, jadi langsung terpotong berapa daya, berapa energi listrik yang digunakan. Kalau habis kita harus isi. Kalau dulu kan enggak, dia pakai abonemen kan, bayarnya per bulan. Kadang ada orang dulu itu heran. Padahal dia baru beli kulkas, beli alat-alat lain, tapi dia nggak hitung. Dia nggak tahu berapa dayanya. Akhirnya ketika tagihan membengkak, dia bingung, ngelapor ke PLN. Padahal dia sendiri yang salah. Nah, itulah kira-kira begitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang energi dan daya listrik. Tujuannya untuk bisa menghitung itu. Ya. Jadi energi disimbolkan dengan W, ya. Ambil dari bahasa Inggris. Lalu daya disimbolkan dengan P. Kalau energi ingat aja, tegangan, arus, waktu, atau disingkat dengan fit aja, biar anak-anak Bapak ingat. Fit, ya kan? Bisa ya, ingat fit. Nah. Rumus ini juga bisa berubah ke jadi I kuadrat RT, ya. Jadi I kuadrat RT, kok bisa jadi gini Pak? Kita lihat. V-nya yang Bapak rubah, sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Betul ya? Nah, ini Bapak substitusi ke sini. Maka ini jadi I kali R, IT ya kan? Jadi V-nya yang berubah. Nah, I kali I kan I kuadrat. Sebenarnya gampangnya cara mengingatnya, anak-anak Bapak cukup ingat kata irit aja. Nah, boleh juga pakai irit. Kapan ini digunakan? Ketika anak-anak Bapak melihat soal yang dikasih tahu hanya arus, hambatan, dan waktu. Nggak ada tegangan. Nah, jadi daripada repot, gunakan rumus irit. Atau bisa juga menggunakan rumus yang terakhir ini yang Bapak tulis nih. V kuadrat per R kali T. Ya, kuncinya di V kuadrat per R. Ya, kali T. Nah, kenapa kok bisa jadi V kuadrat kali per R? Nah, ini dari sini juga asalnya, tapi yang dirubah I-nya, nah. Nah, ini I-nya kalau dicari kan kita menjadi V per R ya kan. Nah, ini kita substitusi ke I sini, sehingga nanti jadi gini kan. V kali V per R kali T. Sehingga V-nya kuadrat, V per R kali T. Inilah dia. Sampai di sini paham, nak? Perubahan rumus ini? Halo, tes. Paham, Pak. Paham ya? Orang ingatnya yang pertama fit untuk nyari energi listrik atau pakai irit. Ya, irit atau dirubah jadi I kuadrat per RT. Atau tanpa arus bisa juga kita cari dengan V kuadrat per R. Ada 3 ya. Kalau daya gampang, tinggal hilangkan T-nya aja. Tadi ini rumus energi ada T-nya. Kalau daya, T-nya hilang. Dah, tinggal begitu aja. Paham sampai di sini? Paham, Pak.
Jadi kalau udah di daya, bukan jadi irit, tapi jadi iri, ya kan? Atau I kuadrat kali R. Di sininya tanpa T berarti V jadinya. Di sini jadi V kuadrat per R. Itu aja yang penting untuk dua rumus ini. Jelas? Bisa diingat ya, jangan terbalik. Seringkali terbalik. Yang energinya nggak pakai T, malah dayanya yang pakai T. Jangan salah ya. Karena daya itu dimulai dari energi per waktu. Sehingga T-nya ini tinggal dikalikan, hilang dia. Oke ya, kita lanjut ya. Contoh soal, biar supaya anak-anak Bapak, di rumah kalian kan pasti ada lampu pijar ya kan? Biar paham nih. Anak Bapak paham aplikasinya di rumah. Ada berapa lampu di rumah kalian, nak? Lampu di rumah ada berapa? 6, Sir. Coba hitung. 6, Sir. Ada 6. Berapa watt? Waktu beli kan ada di kotaknya tuh kan? Ingat nggak? Nggak ingat ya? Dasar tapi nggak ingat. Nggak ingat ya. Nah, itu kalau nanti beli ke depan entah rusak mau ganti, perhatikan wattnya. Disitulah letak hemat energinya. Ini yang 100 watt ini memang terang. Tapi ada sekarang lampu LED, dia hanya 45 watt, lebih terang lagi dari 100 watt yang pijar ini ya kan. Nah itu, jadi ketika kita membeli lampu, biar aja mahal nak. Agak mahal, tapi hemat di bayar listriknya. Nah, itu prinsip orang sukses, kayak gitu ya kan. Jadi jangan sayang merek, biar aja agak mahal sedikit. Nah sekarang kita lihat contoh nomor 1. Pada lampu pijar, ada 100 watt. Apa ini nak? Kalau 100 watt, informasi untuk data apa? Daya, Sir. Daya ini ya. Daya. V-nya 220. Berarti ini tegangan. V. Tentukan nilai hambatan. R yang ditanya. Pakai rumus yang mana? Ada waktu? Nggak ada ya? Tak ada. Di soal tak ada waktu. Berarti ini hanya minta yang ini. Ya kan? Berarti kita pakai rumus P sama dengan V kuadrat per R. Katanya yang ditanya R. Berarti jadi V kuadrat per P. P-nya berapa? 220 dikuadratkan. Per P 100. Cara gampangnya gini, biar supaya nggak ribet anak-anak Bapak ngalikan, ini boleh jadi 220 kali 220 per 100. Kan 02-nya coret ya. Hasilnya nanti tinggal 22 kali 22. 22 itu kali 22 itu kan sama dengan 22 kali 2 kali 11. Biar lebih enak. Ya kan? Boleh kayak gini, Bapak nggak pakai sele-sele ya kan? Cuman gini aja ya. Hasilnya jadi 44. Nah, kan gini aja kan, kalau menjumlahkan itu kan. Cocok 4. Karena kalau Bapak ngalikan 22-nya repot. Bapak cari angka 11 saja biar enak. Sampai di sini paham? Untuk nomor 1? Paham, Pak. Paham, Pak. Coba nomor 2 Bapak kasih waktu 2 menit. Bapak kasih waktu 2 menit. Kalau udah dapat, boleh langsung ngomong. 30 watt, Sir. 30 watt. Yang lain, siapa tadi yang jawab? Bapak mau tahu namanya? Biar Bapak catat di not Bapak. Putri Dini, Sir. Siapa? Putri Dini, Sir. Dari kelas apa, nak? Faraday, Sir. Faraday. Oh iyalah, Faraday kan penemu listrik ya kan? Cocok nih. Putri Dini. Ada yang lain?
Pas. Mustaqim 120, Sir. Siapa ini? Jawab. Mustaqim, Sir. Si Mustaqim, Sir. Berapa Mustaqim? 120 itu, Sir. 120. Oke, ada dua jawaban. Mustaqim, Sir. Oh, ini ada yang komen. Siapa yang komen? Khairul Mustaqim, oh iya, 120. Ada yang lain, Nak? Udah pas? Pas ya? Kita lihat jawabannya apa. Apa informasi yang penting kita cari dulu? Berapa hambatan dari lampu itu? Itu yang penting kan? Untuk mengidentifikasi alat itu punya nilai hambatan berapa. Maka kita boleh juga pakai perbandingan sebenarnya. Perbandingannya gini aja, Nak. Ini kan di sini rumus daya itu apa? P1 banding P2 ya kan gitu. Apa rumusnya? V kuadrat per R. Ya kan? Jadi ini V2 kuadrat per R1. R-nya kan sama ya kan? Betul nggak? Iya, Sir. Hambatan lampu berubah karena bahannya tetap itu, lampunya itu. Jadi R-nya ya udah hilangkan aja. Maka yang tersisa diriku dan dirinya. Diriku dan dirinya. Yang tersisa P1 per P2 berarti P1 per V2 kurung kuadrat biar sederhana. Boleh nggak Bapak gini kan matematikanya? Nak? Kan Boleh, ini Sir. 1 kuadrat per P2 kuadrat Bapak kurung. Jadi kuadratnya di akhir. Boleh ya, sama aja ya. Nggak masalah ya. Tapi ini kok di situ ya. Di sini aja ya Bapak tulis ulang ya. P1-nya berapa tadi? Kondisi normal lampu 60 watt. Tulis 60 P1. Yang ditanya P2 Pak, ya per P2. Sama dengan P1 per V2. V1-nya 220 Pak. Oke, 220 tulis. Yang dipakai yang kedua Pak 110 Pak. Iya, pakai. Nah, selesai. Ya kan? Jadi berapa itu, Nak? 220 bagi 110 berapa? 2, Pak. 2. 60 bagi 4. 10 per P2 sama dengan 2 kuadrat, ya kan? Iya, Sir. Nah, jadi P2 sama dengan kali silang. 60 per 2 kuadrat atau sama dengan 4, ya kan? Berarti 15. Watt. Iyalah. Logika, karena yang dipakai cuma 110. Kemampuan lampunya 220. Nah, kan lebih hemat gitu kira-kira ya. Paham sampai di sini, Nak? Insya Allah, Sir. Sir. Bisa ya? Jadi tadi ini udah tadi ya. Nah, ini ada soal. Ini dulu. Bapak kasih waktu 2 menit. Coba kerjakan. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Apa informasi yang dikasih tahu? Ada R ya kan? R-nya ini disusun, harus cari rangkaian pengganti paralel, pokoknya seluruhnya R totalnya cari ya. Lalu dikasih tahu I-nya dari mana? Kita cari dulu berdasarkan hukum Ohm. Maka nanti kita bisa dapat dayanya. Bapak kasih waktu 2 menit, coba kerjakan.
Ada jawabannya, Nak? Besarnya daya disipasi, maksudnya disipasi itu adalah yang hanya di 6 ohm. Ya, yang hanya di 6 ohm. Area sini. Berarti ini boleh pakai rumus iri ya kan? Iri. R-nya pakai yang 6 ohm aja. Nah, yang jadi masalah I-nya belum dapat, Pak. Oke, kalau I-nya belum dapat, aduh, stabil. Masih dengar suara saya, Pak? Nak, suara saya, Pak. Masih, Sir. Masih ya, ini Yes, sir. stabil. Oke, kita pakai iri. Yang jadi masalah I-nya belum dapat ya. Kita pakai hukum Ohm. Cari dulu rangkaian pengganti paralel dan seri seluruhnya, biar supaya dapat I-nya. Berarti berapa R yang pertama, Nak? 1/8 tambah 1/24, ya kan? Samakan penyebut 24, ini 3, ini 1, hasilnya jadi 4/24. Sorry. Nah, inilah ya. Berarti R paralelnya dibalik 24/4. 6, Sir. Nah, berarti kalau ini 6, ya, Bapak kasih logika pembagian tegangannya. Ini sisi kiri 6, di kanan 6, totalnya berapa? R seri, R total. 12, Sir. 12, Sir. 12 ohm, ya kan? 12 ohm ini kita gunakan untuk mencari arus dari hukum hukum ohm, ya kan? Berarti jadi V per R. V-nya 12/12. Berapa tuh, Nak? 1, Sir. Satu. Oh, dapatlah berarti daya yang ada di sini. Daya itu iri tanpa T. Kalau ada T-nya kan irit energi, ya kan? Nah, hasilnya jadi I-nya 1, R-nya 6, I-nya 1. Nah, jadi 6 watt. Jadi jawabannya adalah 6. nah, C, ya kan? C, ini jawabannya. Sampai di sini ada yang mau ditanya, Nak? Enggak, Sir. Bos, pintar-pintar lah ini ya. Yang lain, jangan satu orang aja yang bilang enggak, ya kan? Bapak bingung. Tidak ada, Sir. Aman? Aman, Sir. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Nah, ini coba kerjakan, waktunya 2 menit. Dapat, Nak? Ini energi, berarti ada T-nya, ya kan? Ada T-nya, betul, di soal udah ada dikasih tahu 50 menit. Jangan lupa dirubah ke detik. 5 kali 60 berarti 300 detik. 15.000 watt, Sir. 15.000 joule, Sir. 12.000, kita cek ya. Energi simbolnya Joule. rumus dasarnya fit. Nah, saya sedang fit-fitnya, walaupun ada virus corona, saya sedang fit-fit. Insya Allah, jadi saya kuat. Nah, ingat aja gitu kan. Fit. Jadi hasilnya V-nya di sini udah ada 200. I-nya 0,25. Gampangnya Bapak buat 1/4, boleh? Boleh, Sir. Nah, boleh. Kali T 300. Udah gampang kan? 200 bagi 4. Berapa, Nak? 50, Sir. 50, Pak. 50 kali 300. 1.500, Sir. Bukan 15.000.
15.000, Pak. 15.000, Sir. 15.000. Terus yang belum 1.500 tuh. Macam beli gorengan. Ini kebanyakan ini dia nih, kebanyakan makan gorengan nih di kampung ya kan nak? Ya nak? Enggak ya, bercanda aja Bapak. Ya, udah lama nggak di asrama, jadi kayak gitu. Ya kan? Oke, jawabannya 15.000 joule ya satuannya ya, joule. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Bapak? Tidak ada, Sir. Ada udah paham semua? Insyaallah, Sir. Oke, insya Allah. Sekarang di rumah kalian ada kulkas? Alhamdulillah Ada, ada, Sir. Sir. Ya, yang nggak ada jangan dipaksa. Coba di belakang kulkasnya atau apalah selain kulkas boleh, yang penting alat elektronik itu bisa kalian lihat berapa watt. Oke. Bapak kenapa sarankan kulkas? Karena kulkas hidup 24 jam non-stop. Kita mau hitung sehari itu berapa biayanya. Makanya kalau mau mengupayakan berapa watt, cobalah tengok ke belakang, Nak. Ke belakang kulkas. Enggak kontak itu, Sir. Enggak. Agak digeser sedikit aja, jangan dipegang. Pegang panas dia. Ada punya di rumah siapa yang nampak? Biar Bapak jadikan contoh. Ini karena kita nggak bisa praktikum, jadi kalian langsung tengok aja alat-alat di rumah ya kan. Ada? Dapat? Mungkin ada yang udah nggak nampak tulisannya kan? Kalau bisa ada 2 atau 3 pembanding nggak? Jadi nanti waktu kalian nikah, ya kan? Waktu kalian nikah mau beli kulkas untuk di rumah kalian, kalian tahu mana yang agak mahal tapi hemat listriknya. Nggak usah, kalau di asrama kan belum boleh kan beli kulkas. Nanti pas nikah. Di kuliah dulu ya nak ya. Ada 2 pembanding merek. Kasih tahu mereknya nggak apa-apa. Kita nggak promo di sini. Kita mau membandingkan aja. Ada nak? Tegangannya 220 volt, Sir. Iya, Sir. Ada. Yang LG, Sir. Siapa yang punya? Bapak tandai dulu. Saya, Sir. Saya, Sir. Ayo Bapak nggak tahu loh. Bapak matikan video nih nak. Coba. Anissa, Sir. Siapa? Anissa Pratiwi, Sir. Nisa. Merek apa Nisa? Merek Sharp, Sir. Saf. Berapa data yang kamu nampak di kulkas itu? Tegangannya, Sir, 220, Sir. Terus? Untuk daya lampunya, Sir, lampu yang di dalam itu 0,7 ampere, Sir. Oh. Daya kulkasnya nggak dapat? Nggak ada, Sir, kayaknya di sini. Oh, nggak nampak ya? Nggak mungkin nggak nampak. Biasanya ditulis di kotak berarti ya? Mungkin udah terhapus ya? Memang nggak ada ya nak ya? Berarti ya? Nggak tahu saya, Sir, gimana, Sir. Oh, coba yang lain. Siapa yang lain nak? Ada lagi? Saya, Sir. Siapa ini nak? 3D, Sir. Putri Dini. Ah, coba. Untuk Putri. Merek apa dia? Udah nggak memerek Pak, ya kan? Nggak apa-apa. Bapak kemarin survei gitu juga, mereknya udah nggak ada Pak, katanya nggak nampak lagi, udah ketutup. LG, Sir. LG. Dapat datanya nak, berapa watt, berapa tegangan? Kalau untuk tegangannya 220, Sir. Untuk wattnya nggak ada, Sir. Cuma untuk lampunya 15 watt, Sir. Oh, lampunya aja ya? Berarti di kotak itu ya semua ya?
Ada hambatan di situ, ada hambatan tadi tuliskan berapa? Hambatan total? Yang satuannya ohm, ada nggak ada? Atau dikasih tahu arus, kalau nggak ada hambatan arus. Ada, Sir. Nah, arus Arus berapa? mengenai arus 0,9 ampere, Sir. Yang mana ini punya si Lisa atau punya si Putri? Putri, Sir. Oh, Putri 0,9 ampere ya. Sir, arus pengenalnya, Sir. Iya, arus normal ya. Saya 0,7 ampere, Sir. Punya Anissa 0,7. Iya, Sir. Oke. Nah, ini dari sini udah ketahuan nggak ini? Mana yang paling hemat, nak? Punya si Anissa atau punya si Putri? Ayo, siapa mau kasih pendapat? Nisa, Sir. Nisa. Iya, Nisa. Karena energi apa tadi? Energi VIT ya kan? IT. Iya, Sir. VIT. Ini untuk si Nisa dulu ya. Buat energi si kulkas si Anissa. Kita anggap sama 220. I-nya dikasih tahu 7/10. Dipakai 1 hari 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Kalikan nanti hasilnya berapa? Itulah yang dibayar oleh kita dalam sehari. Nanti sebulan kan pembayarannya, kalikan 30. Itu untuk si Anissa. Nanti kasih tahu Bapak angkanya ya. Coba dikalkulatorkan aja nggak masalah. Untuk si Putri 220. Harusnya 9/10 kali 24 jam sehari. 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Coba kalikan lah. Berapa yang kalian bayar untuk kulkas saja ya, Anissa sama Putri ya. Masing-masing bisa dapat. Coba kalkulatorkan aja. Bisa. Ayo nak. Ada nggak yang atau kalkulator Bapak aja lah ya. Kalian lagi Zoom ya kan? Keluar pula Zoom-nya. Pening Pak Erwin. Mana yang lain kok keluar semua ya kan? $305.600, Sir. Berapa? 5.600 rupiah, Sir. Berapa energi yang dipakai nak? 3 untuk si Anissa dulu, Anissa. 13.305.600. 13 juta, Sir. 13 juta ini energi ya masih anak ya. 13 juta 305.600. 350.600. Ini ya. Iya, Sir. Oke, untuk si Putri 17.100.200, Sir. 17 juta 100.000. 1.000, Sir. 107.200. Oke, dari angkanya udah nampak besar ya. Nanti ini nak dibagi 1.000 biar supaya jadi KWH dia kan. Dibagi 1.000. Jadi berapa itu? 1.300. Kan kalau kalian lihat di rekening listrik itu kan KWH tulisannya kan? Ya kan? Ini kasarnya aja lah dulu ya, Bapak nggak tahu detailnya betul atau enggak nanti. Nah, berapa tarif 1 KWH? Coba cek nanti di tagihan kalian, kalikan itulah sehari yang kalian bayar untuk kulkas aja. Belum lagi lampu, televisi, ngecas handphone dan lain-lain. Nanti sebulan kalian kalikan 30, maka kalian bisa memprediksi berapa listrik yang akan kalian bayar. Gitu ya, Nak ya? Bisa ya? Bisa, Sir. Ada pertanyaan? Ya ada ya? Bapak rasa udah paham, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.